Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan kami di IR Bola Indonesia bersama saya Bung Richard. Saya Bung Rija. Oke, jumpa kali ini kita akan membahas tentang review dari pertandingan berdarahnya MU antara Villarreal yang dimenangkan oleh Villarreal dengan adu penalti ya, dengan skor 11 untuk Villarreal, 10 untuk MU, di mana ada kegagalan dari seorang De Gea di situ. Nggak cuma kegagalan dari nendang ya, tapi juga dari napis ataupun tangkap bola yang nihil sama sekali pada pertandingan penalti kala itu. Tapi kita membahas lebih jauh bersama Bung Riza dan Bung Ian soal pertandingan itu lebih mendalam. Oke, gimana tanggapan dari Bung Riza soal Villarreal? Ya, soal Villarreal ya udah ketebak lah ya cara mainnya. Pasti lebih mengandalkan defense. Tapi dibilang parkir bus enggak sih. Dibilang parkir bus enggak. Cuman defense-nya memang rapet banget. Bertahan itu hampir semua pemain bertahan, mungkin menyisakan satu ya. Jadi ya memang mereka menganggap dirinya sendiri tim lemah gitu. Jadi kan dengan cara bermain seperti itu kan hanya diterapkan oleh tim-tim yang kelasnya di bawah kan dari tim lawannya. Nah, mereka bermain seperti itu tim Villarreal gitu. Nah, terus secara mentalitas mereka kan punya beberapa pemain pengalaman ya. Kayak di belakang ada Raul Albiol, terus apa namanya, di tengahnya tuh ada siapa gitu, ada beberapa lah. Parejo. Ada Parejo. Nah itulah. Jadi secara mental mereka memang udah punya sepertinya, cuman memang dari sisi permainan memang mereka ngincarnya bertahan dan penalti menurut gua. Dan kalau bisa ngegolin ya mereka akan tetap bertahan gitu. Nah, nggak tahu kalau mereka kebobolan duluan mungkin beda cerita ya. Tapi kemarin mereka ngegolin duluan, nah yang itu sebenarnya udah jadi advantage sih buat mereka, terutama sebelum dan sesudah kebobolan. Sebelum mereka ngegolin, setelah mereka ngegolin, dan setelah mereka kebobolan, itu tuh apa ya, secara permainan tuh nggak banyak perubahan gitu. Mereka tetap disiplin mainnya secara bertahan. Itu yang membuat tim lawannya kesusahan. Mungkin lawan Arsenal mungkin kayak gitu kali ya kemarin. Cuman gue nggak, karena lawan Arsenal kan nggak nonton ya. Tapi secara permainan gitu. Terus ya memang ada selintingan dikit lah ya. UEL itu sekarang kepanjangannya Unai Emery League gitu. Nah jadi memang ini menobatkan Unai Emery sebagai pelatih khusus turnamen Eropa League gitu. Tapi ya kita lihat Unai Emery balik lagi pelatih bagus. Kalau gue bilang pelatih top mungkin belum ya, karena ketika dia di Arsenal mungkin atau di PSG juara lah ya, tapi kan juara liga lokal doang gitu. Tapi di Champions League mereka under Unai Emery belum pernah juara, padahal target PSG itu kan juara Champions League gitu. Terus di Arsenal juga di awal-awal merosot gitu. Jadi tapi untuk tim-tim sekelas Villarreal, terus sebelumnya dia ngelatih Sevilla, terus Valencia, itu kan tim-tim mediocre ya, yang apa
secara apa ya? Secara target gak terlalu tinggi gitu. Jadi gue lihat sih Unai Emery ini bagus, secara taktikal bagus. Mungkin kelemahan dia main manajemen kali ya. Ketika dia melatih tim-tim besar gitu, atau ya tim-tim, kalau kita lihat Arsenal kan sekarang nggak, kalau kita mau bilang tim besar juga susah ya sekarang ya. Cuman kalau kita lihat historinya kan dia tim besar gitu. Nah, di situ kan pemain-pemainnya egonya lebih tinggi gitu, terus ya secara emosional juga mungkin susah di manage gitu. Nah, bagian itu tuh yang Unai Emery susah gitu, kurang gitu. Tapi secara taktikal gue lihat oke sih. Makanya kemarin memang apa yang salah satu faktor yang bikin Villarreal menang ya pelatihnya gitu. Karena gue lihat sebenarnya si MU udah coba buat prevent, udah ketahuan dari sebelum pertandingan dimulai pun udah ketahuan cara mainnya Villarreal itu akan kayak gitu. Nah, cuman disiplin banget, terus pemainnya juga walaupun mereka maksimalin pergantian pemain ya sampai 5-6 ya, 6 di extra time mereka ganti lagi nggak salah. Tapi ya itu memang dari pelatihnya memang mungkin udah diasah cara bertahan seperti itu, terus dari pemainnya juga bisa menerapkan dengan baik di lapangan, ya jadilah hasil kemarin gitu. Itu sih kalau dari gua. Oke, kalau dari Bung Ian gimana nih lihat MU nih? Ya, untuk pertandingan Liga Eropa kemarin, ya ini sih nambahin mungkin ya dari analisis Bung Deja. Mungkin kemarin ya emang sih Villarreal cenderung lebih nunggu, lebih dominan. Jadi ball position itu 60 untuk MU, 40 untuk Villarreal gitu ya. Memang sih kalau secara permainan MU menguasai jalannya pertandingan gitu. Villarreal cuma nunggu gitu ya. Jadi kalau misalnya sambil ngelihat gitu ada celah-celah atau ruang-ruang kosong di pertahanan MU yang mereka bisa manfaatkan gitu. Jadi selalu gitu tuh polanya, nunggu dulu MU biar pegang bola. Tapi nanti kan mereka kan emang bagus ya secara teamworknya. Villarreal tuh secara apalagi dari sisi pertahanannya tuh semua pemain ikut gitu. Cuman sisa ninggalin satu penyerang Moreno yang golin gitu ya di depan. Jadinya ya sambil mereka nyari celah gitu, pas udah dapat bola dari MU biasanya masukin tuh ke Gerard Moreno tuh, kan dia punya keeping bola yang bagus gitu ya, jadi bisa nyari-nyari ruang di pertahanan MU gitu. Itu yang ngebuat mereka bisa nyetak gol gitu. Terus yang kedua sih kenapa MU bisa kalah, kalau gue sih ngelihat dari Solskjaer kurang cepat ngelakuin pergantian pemain gitu. Kalau misalnya gue lihat kayak Greenwood gitu, terus Rashford sama Bruno kurang perform di pertandingan final kemarin tuh. Harusnya tuh ya menit sekitar 70-an gitu ya, harusnya udah diganti gitu sama Daniel James lah seenggaknya, Greenwood gitu ya, yang bisa, kan Daniel James kan kita tahu punya kecepatan gitu, dan back Villarreal itu udah berumur gitu, yang Raul Albiol kayak gitu kan bisa tuh dimanfaatin sebenarnya. Kalau misalnya masukin Daniel James bisa lebih nambah speed gitu dari serangan MU-nya. Jadi kalau kata gue sih Solskjaer terlalu nahan pemain gitu ya. Jadi baru ngelakuin pergantian pemain tuh pas babak tambahan gitu. Jadi masih dipertahanin gitu pemain-pemain yang perform di final kemarin gitu. Selanjutnya ya ini sih emang faktor pelatih juga sih. Emang kalau misalnya gue nambahin juga dari Bung Ija, ya Emery kan emang dia pas di Arsenal terutama nggak terlalu bagus gitu ya prestasinya. Kalau dari sisi permainan sebenarnya udah kebentuk tuh Arsenal tuh kerangkanya, tapi kalau misalnya ya emang butuh waktu ya. Nah kalau misalnya di Villarreal kenapa dia sebenarnya belum jangka waktu yang lama ngelatih tapi udah bisa ngasilin prestasi, ya karena memang dia udah lebih tahu kultur sepak bola Spanyol ya.
secara kan dia emang pelatih yang berasal dari Spanyol, kemudian dia pernah melatih Sevilla sama Valencia gitu, dan sukses di sana, membuat dua tim itu jadi tim yang besar. Terus ya sekarang bisa diadopsi gitu taktiknya ke Villarreal gitu, dan itu udah sesuai sama kemauan Emery gitu, dan mungkin emang dia masih belum teruji gitu ya ngelatih pemain-pemain bintang gitu ya Emery. Jadi emang kalau gua misalnya boleh compare gitu, mirip-mirip kayak Gus Hiddink gitu, atau enggak Marcelo Bielsa gitu. Dia bisa maksimalin pemain-pemain yang yang memang sekedarnya gitu jadi tim yang bagus gitu. Jadi ya makanya dari 5 pertandingan final Liga Eropa 4 bisa dia menangin gitu, kecuali tahun lalu gitu ya sama Arsenal. Makanya sekarang setuju sih sama Bung Rija kenapa disebut sebagai Unai Emery League sekarang Europa League gitu. Ya, mungkin segitu sih Bung Richard untuk tambahannya. Ada katanya fans Arsenal kenapa mereka kemarin gagal di final karena lack of communication, Bung Ian. Jadi katanya bahasa Inggrisnya Unai Emery kurang bagus. Kurang bagus. Oh iya, emang dia kurang bisa bahasa Inggris. Iya, jadi makanya itulah kenapa Unai Emery itu nggak dipakai lagi di Arsenal. Iya, Gitu. ya bisa jadi. Lack of communication. Tapi kan harusnya ada translator ya, waktu kayak si siapa pelatihnya timnas tuh, Sintayong. bukan yang sebelumnya. Luis Milla. Ya Mila itu kan ada si pelatihnya tuh yang Bung Des itu. Nah itu kan harusnya nggak jadi masalah kalau dia ada translatornya. Gue ngambil charger dulu ya. Kalau kita ngomongin bahasa ya, cuman nggak tahu juga sih gimana kalau untuk tim-tim besar gitu, apakah memang komunikasinya butuh cepet gitu, dan harusnya kan 1-2 kata itu kan yang akan diterapkan di lapangan ini kan bisa sering diasah ya kalau kita ngomongin secara bahasa gitu, karena ya kalau kita lihat kalau fans bola atau subasa gitu kan, bola itu kan bahasa universal. Iya. Nah, jadi itu mungkin ada lah bagiannya sedikit di bahasa gitu. Cuman gue nggak bisa karena lu nggak bisa bahasa Inggris, terus lu nggak bisa ngelatih gitu. Ya gimana si Luis Milla aja sih kemarin nggak bisa bahasa Indonesia tapi dia bisa ngelatih gitu. Timnas gitu. Yang apalagi orang Indonesia kan nggak bisa bahasa Spanyol. Mending bisa bahasa Inggris gitu. Bahasa Spanyol cuy. Nah, itu sih nggak bisa jadi patokan juga kalau kita ngomongin bahasa ya, menurut gua. Mungkin ada pengaruhnya, cuman nggak terlalu signifikan lah. Karena balik lagi ke tadi, dia harusnya bisa ya antara si Unai Emery-nya yang belajar kosakata untuk diterapkan di lapangan, misalnya kan kayak nyerang ya attack, defense ya defense gitu, atau pindah serangan switch side misalnya, kan nggak terlalu susah gitu kalau kita ngomongin bahasa ya. Lagi pelatih gitu harusnya bisa lah gitu. Nah itu sih kalau bahasa mah mungkin ada faktor, terutama ketika dia lagi, ya itu balik lagi ketika main manajemen kali ya, ketika dia ngomong 4 mata sama pemainnya, ya gitu. Tapi ketika dia menjelaskan taktik, itu kan menurut gua nggak ada terlalu berpengaruh, karena harusnya dia punya translator. Itu sih, Bung Richard. Mungkin makanya tadi gue bilang main manajemennya si Unai Emery-nya nggak masalah aja, cuman dari Arsenalnya mungkin nganggap itu bermasalah gitu sih. Ya mungkin ya dari fansnya kan cuma mencari alasan kan, kalahnya tuh karena apa gitu. Ya mungkin itu. Cuman kalau dari gue pribadi, ya itu mungkin iya, tapi bukan ketika mereka lagi di lapangan atau menjelaskan taktik, lebih ke ya faktornya ke manajemen juga nanti ujung-ujungnya ketika dia harus ngobrol 4 mata sama pemainnya gitu. Nggak lancar komunikasinya, mungkin iya.
namanya nomor 4 mata kan nggak mungkin ada translatornya. Halo. Iya. Iya sih, benar juga sih. Uh-uh. Terus kira-kira gimana nih nasib De Gea nih, Bung Rija nih? Nasib De Gea, gua pribadi sih sebenarnya pengen dia stay di MU ya, tapi gajinya tuh sih yang lumayan tinggi gitu. Jadi punya 2 kiper dengan gaji yang tinggi tuh menurut gua susah ya, apalagi misalnya dua-dua ini nggak mau berbagi ini ya, berbagi jam main ya. Kalau mereka misalnya mau kayak minggu ini Dean Henderson, minggu depan De Gea gitu, terus misalnya tiba-tiba De Gea jelek mainnya, berarti minggu depannya dia nggak dapat jatah, dihukum jadi Dean Henderson, atau kebalikannya Dean Henderson lagi jelek itu mainnya, berarti habis dia main dia di strap ibaratnya sebulan nggak main gitu misalnya. Nah, gue sih oke kalau ada klausul kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya ngotot pengen main sih, kalau dari gue sih mending jual De Gea sih, karena ya udah cukup lah, udah terima kasih juga sama De Gea gitu. De Gea kiper top gitu, cuman di MU juga ada kiper yang didikan akademi juga kan. Jadi preferensinya di situ sih di gua. Ya kecuali tadi mereka mau berbagi jam terbang gitu si De Gea sama Dean Henderson. Gitu sih. Terutama kan di MU juga ada Nathan Bishop juga tuh yang kemarin di bawah. Itu Kalau nggak lihat penalti nih, tapi 120 menit ke belakang nih penampilan De Gea gimana nih, Bung Rija? Penampilan De Gea oke, makanya di sisi defense tuh oke, De Gea. Nah, cuman De Gea ini di set piece begini dia sering kena, karena dia sering jarang motong bola di set piece. Beda sama Dean Henderson, dia berani kalau beberapa kali dia berani keluar gitu kalau Dean Henderson. Kalau De Gea tuh jarang banget dia motong set piece, dia kebanyakan nunggu gitu. Nah, itu yang susah, karena ketika awal dia masuk ke MU kan dulu waktu masih zamannya Sir Alex juga, Sir Alex sebenarnya mengeluhkan ya ke lawan-lawan ya, agak cengeng juga lah dia di awal-awal. Jadi kayak karena Premier League keras gitu, dia suka dijahilin tanda petik sama lawan gitu ketika set piece begitu gitu. Nah, tapi kan ya memang begitu gitu culture sepak bolanya di Inggris gitu, bukan cuma skill tapi lo juga harus punya power lah sama teknik gitu. Nah, itu sih kalau bukan cuma refleks maksud gue. Nah, itu sih si De Gea. Kalau sekarang udah mendingan lah. Dan kemarin 120 menit oke, cuman ya itu satu golnya itu kan cuma juga gol itu ya, dan gol set piece ya, dan praktis jarang kan defense-nya MU tuh di ini peluang gedenya aja MU sama Villarreal tuh 1-1 apa 2-1 gitu, kecil dikit peluangnya. Nah, bukan masalah kipernya sih kemarin itu, taktik lagi kalau gue bilang taktik. Ole udah kalah sama Unai Emery, walaupun kita semua udah bisa baca ya, nggak perlu Ole lah baca taktiknya Unai Emery. Gue aja udah tahu gitu sebelum pertandingan dia pasti main bertahan karena lihat kualitas pemainnya MU. Nah, cuman Ole ini nggak dapet gimana sih cara counter taktik yang seperti itu gitu. Itu. Penasaran nih, lu sebagai fansnya MU nih, kenapa sih pergantian pemainnya tuh di babak menit tambahan, Ja? Oh, kalau yang di pergantian pemain di menit tambahan itu memang ini ya. Tadi gue sempat singgung juga gitu. Oleh sendiri di 100 menit ke atas. Iya, Oleh sendiri pun menurut gue dia udah karena dia udah tahu taktiknya gitu, dan dia sebenarnya nggak terlalu pede juga dengan penyerangannya menurut gue. Jadi dia sebenarnya udah nyiapin untuk adu penalti juga, cuman nggak nyangka adu penaltinya itu akan sampai semua pemain nendang gitu. Menurut gue sih itu sih makanya yang
kalau lu lihat penendang-penendangnya itu kan, pertama nendang itu siapa ya? Juan Mata apa nggak salah gua Ya, dari MU. Nah, Bruno yang biasanya jadi penalti takernya MU itu dapatnya ketiga gitu. Nah, memang dia apa ya? Si Ole emang udah nyiapin buat penalti menurut gua ya. Nah, di situ yang salah sih. Mentalnya di situ yang salah. Maksud gua, oke, lo prepare buat penalti gitu. Tapi lu jangan ngarep itu penalti gitu. Nah, jadi dia kayak kesannya dia ngarep penalti gitu. Itu sih yang gue sayangkan gitu. Terus ya lebih ke taktikal aja sih, maksud gue. Makanya dia pemain oleh pelatih bagus tapi belum pelatih top kayak Pep lah. Dia nggak berani counter, maksudnya ketika lawan main begitu dia nggak punya counternya tuh, main gimana. Beda kayak Pep ya kemarin pas lawan siapa gitu, yang dia yang sempat kita bahas juga tuh, dia tiba-tiba dia main ini yang biasanya dia possession, tiba-tiba dia ngasih possession, dia nggak main possession. Nah, itu sih butuh ada apa ya, dulu zamannya Sir Alex kan juga gitu kan, dia pernah pasang sampai 6 pemain bertahan tuh buat final ya kalau salah gua, 6 pemain bertahan gitu di UCL kalau salah gitu. Nah, oleh itu belum ada taktik gebrakan kayak gini kecuali kemarin tuh pas lawan Wolf tuh, itu gue nggak nyangka 11 pemain 10 pemainnya itu lapis 2 semua. Nah, itu gue nggak nyangka tuh. Baru di situ dia nggak berani ambil risiko terlalu tinggi, mungkin apa ya, ketika dia belum siap kali, ketika misalnya taktiknya nggak berjalan, tiba-tiba langsung dibombardir sama pers gitu, sama media. Kayaknya sih begitu ya. Oke. Kalau dari Bung Ian, lihat kemenangan Villarreal sendiri gimana nih Bung Ian? Faktor pelatih juga kah? Atau faktor yang lain nih? Ya sih kalau Villarreal, gue siapa lebih ke ini sih, lebih ke main blowing gitu ya, lebih ke suka gitu sama taktiknya Emery gitu ya. Secara pas Emery belum melatih, Villarreal kan masih bersaing di papan tengah gitu ya. Terus kemudian pas dia masukin filosofinya ke Villarreal, sama kayak pas dia ngelatih Sevilla gitu ya. Nah, berhasil, terus kemudian bisa bersaing gitu di papan atas gitu ya. Dan sekarang dengan adanya Villarreal juara Liga Eropa, jatah tim Spanyol di Liga Champions bisa jadi 5 gitu. Ada Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla sama Villarreal gitu. Jatahnya 5 gitu tim Spanyol di Liga Champions. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya juara Europa League dapat champion ya? Dapat. Ya. Jatah tim Spanyol 5. Iya. Terus gue sih lebih suka ngebahas itu ya, pemainnya gitu ya. Ada Gerard Moreno gitu ya, yang dia juga dipanggil timnas Spanyol yang kemarin golin lawan MU. Emang Villarreal kan pemain kuncinya ini Gerard Moreno. Dia bisa bersaing di top skor La Liga juga. Dan kemarin ya ternyata dia di final ngebuktiin bisa nyetak gol. Dan kemarin sih gue lihat ya Villarreal berhasil memaksimalkan Gerard Moreno di final kemarin, di mana dia keeping bola yang bagus gitu, dan tipikal permainan Villarreal ya kalau misalnya kita lihat pertandingan sebelumnya di Liga Spanyol gitu ya, memang kuncinya sih ada di ini nih, ada di Dani Parejo gitu ya. Dani Parejo di tengah sama Gerard Moreno penyerangan gitu ya. Selain memang ada tambahan dari Raul Albiol di sisi pertahanan yang bisa ngebuat Villarreal itu semakin kuat gitu. Adanya pemain berpengalaman. Gerard Moreno kan kalau kata gue sih sekarang tuh penyerang paling bagus di Spanyol dia gitu. Penyerang paling bagus di Spanyol dibandingkan Morata gitu. Jadi dia bisa main dari sayap, bisa dari tengah, punya keeping bola yang bagus gitu. Mainnya simpel tapi mematikan gitu. Kalau misalnya gue lihat sih gitu, Gerard Moreno ini punya nahan bolanya juga bagus gitu ya, bisa nahan gitu ya, bisa nahan bola. Jadi tipikal penyerang yang lebih nyari ruang sih, dan bisa jadi killer juga gitu.
Jadinya penyerang yang lengkap, tapi ya sayangnya memang baru musim-musim ini gitu ya, di usia-usia udah mendekati 30 dia baru bersinar gitu. Baru kelihatannya sekarang gitu. Terus ya ada faktor ini juga di tengah ada Dani Parejo gitu ya. Secara tahun lalu kan kita tahu dia kaptennya Valencia, tapi karena Valencia ada masalah dengan manajemennya, makanya banyak pemain kunci yang pindah. Nah, salah satunya Dani Parejo nih. Jadi ya Villarreal jadi punya dimensi penyerangan yang lain, di mana Dani Parejo kan salah satu eksekutor bola mati terbaik gitu ya di Spanyol gitu ya, salah satunya. Jadinya punya opsi dari sisi bola-bola mati gitu dari Dani Parejo gitu. Nah, dia secara tahun lalu kan pemain kunci Valencia malah kapten gitu ya. Kaget juga sih pas dia pindah ke Villarreal gitu. Dan ternyata di Villarreal dia bisa membuktikan bahwasanya dia memang pemain yang bagus gitu. Itu sih Bung Richard. Suaranya kedengeran Bung Richard. Ya, gue juga kaget juga kan. Kenapa ada Dani Parejo kan di Valencia kan. Di Villarreal. Itu playernya Valencia justru kalau gue lihat sih di si Parejo itu dapat banyak pemain bagus Villarreal musim ini. Iya. Walaupun tua ya, tapi cuman yang bagus. Di usia matangnya sih. Kalau Iya. Albiol juga kemarin final walaupun dia udah tua gitu ya di atas 30 tapi masih bagus gitu. Enggak cover Rashford-nya masih bisa lah gitu ya meredam kecepatan Rashford kemarin. Iya. Kayaknya pemain-pemain Spanyol banyak yang tua ya. Banyak yang mesti pakai tim-tim Spanyol tuh mesti banyak pakai pemain-pemain tua ya. Iya, sepakat sih ya. Kayak di Sevilla tuh ada Jesus Navas gitu ya. Baru dipanggil timnas lagi tuh pas sudah di atas 30 gitu. Dulu kan pemain Manchester City pindah ke Sevilla, terus ke kanan, dan baru dipanggil lagi gitu sama timnas walaupun ya untuk Euro nanti dia nggak masuk skuad Spanyol. Oke, ada lagi yang ditambahin? Dari gue sih cukup sih mengulasnya, dari pelatihnya lebih pengalaman sih. Ya. Unai Emery, tapi kalau dari pemain-pemainnya lebih senior juga Villarreal gitu kan. Dari segi pengalaman sih lebih banyak Villarreal, iya sih. Dengan pelatih yang berpengalaman dan pemain yang berpengalaman sih tidak mustahil juga sih kenapa mereka bisa menang gitu. Iya, memang itu yang dikhawatirkan sih kemarin. Lebih ke mental sih. Jadi memang ya kebuktilah pemain MU belum dapat tuh mental juaranya gitu. Ya kalau kita ngomongin misalnya sekelas Edinson Cavani misalnya, juga kan di PSG belum pernah juara Champions. Terus kita ngomongin Pogba misalnya, sama gitu. Gue nggak tahu di Juve dia pernah Champions nggak? Gue sih belum sih. Baru masuk final. Baru masuk final gitu. Terus siapa lagi? Bruno misalnya, belum juga gitu. Walaupun pemain bagus, main top gitu. Cuman mentalnya belum ada, belum dapat mental juaranya. Nah, itu sih yang harus dibenahi. Harusnya musim depan mereka bisa lebih bagus ya, MU. Cuman kita lihatlah, mudah-mudahan boleh diperpanjang. Mungkin nanti kita bahas ya tentang bursa pelatih. Oke, nanti kita bahas bursa pelatih ya. Oke, dari gue cukup sih. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Udah? Cukup. Oke, untuk pembahasan final UEL 2020-2021 cukup dari kami. Salam ER Bola Indonesia. Salam.